Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama kurang lebih 2 tahun, pandemi menerjang dunia. Banyak sektor yang terdampak karenanya. Sosial, budaya, pariwisata, politik, hingga ekonomi turut terdampak karenanya. Merupakan instrumen yang berada di dalam sektor ekonomi. Perusahaan jasa pun merasakan hal yang sama. Banyak kegiatan yang harus dibatalkan, banyak proyek yang harus dibatalkan, sehingga menyebabkan kerugian yang tak terhingga. Lantas, bagaimana perusahaan jasa mengatasi hal ini? Bagaimana perusahaan jasa bisa bertahan di tengah pandemi? Mari kita simak video tentang sistem ketahanan perusahaan jasa di era pandemi berikut ini. Sistem ketahanan perusahaan jasa di era pandemi. Dalam pembahasan ini, kita dapat mengambil 3 kata kunci, yaitu ketahanan, perusahaan jasa, dan pandemi. Yang pertama, ketahanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketahanan berarti tetap keadaannya, kedudukan, dan sebagainya, meskipun mengalami berbagai hal tidak lekas rusak. Dalam hal ini, artinya keadaan merupakan suatu sistem yang dilakukan untuk dapat menghadapi berbagai hal agar tidak terjadi kerusakan, atau dalam dunia usaha disebut kemunduran. Atau dalam bahasa sederhananya, ketahanan berarti sebuah proses survive perusahaan terhadap suatu keadaan. Kedua, ada pandemi. Apa itu pandemi? Bagaimana dampak dari pandemi ini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pandemi COVID-19. Lantas, bagaimana dampaknya? Pandemi ini menyebabkan kerugian di berbagai bidang. Sosial, budaya, dan ekonomi turut menjadi bidang yang terdampak. Di sektor ekonomi, perusahaan jasa juga mengalami kemunduran yang signifikan. Banyak perusahaan yang harus mengurangi jumlah karyawannya untuk tetap bisa survive. Bahkan tak sedikit perusahaan yang terpaksa gulung tikar. Yang ketiga, perusahaan jasa. Menurut Christian Grondros, perusahaan jasa adalah segala sesuatu kegiatan bisnis antara pegawai, jasa, dan pelanggan. Perusahaan jasa ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, intangibility, yang artinya perusahaan jasa mempunyai produk yaitu tidak berwujud karena merupakan layanan atau perbuatan. Yang kedua, ada inseparability, yaitu perusahaan jasa berinteraksi langsung dengan konsumen. Kemudian ada variability, yaitu perusahaan jasa memiliki banyak varian. Kemudian ada perishability, yaitu perusahaan jasa tidak tahan lama karena produk yang dihasilkan berupa layanan, sehingga hanya bisa dirasakan saat itu terjadi, tidak dapat disimpan, dan tidak bisa bertahan lama. Selanjutnya, langkah sistem ketahanan perusahaan jasa di era pandemi. Ada setidaknya 3 langkah yang harus dilakukan manajer untuk membuat perusahaannya tetap survive di tengah pandemi, yaitu analisis, yang akan kita bagi menjadi 2. Pertama, analisis internal, dan kedua, analisis eksternal. Langkah selanjutnya adalah mencari peluang, kemudian melakukan strategi atau aksi. Strategi di sini meliputi semua bidang kemanajerialan, yaitu pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Mari kita bahas satu persatu. Analisis. Analisis merupakan suatu hal yang penting yang dilakukan seorang manajer sebelum mengambil kebijakan, di mana analisis ini dibagi menjadi 2, yaitu analisis internal. Merupakan analisis yang dilakukan manajer terhadap instrumen yang berada di dalam perusahaan, seperti analisis terhadap pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Sebaliknya, analisis eksternal, yaitu analisis yang dilakukan oleh seorang manajer terhadap instrumen luar perusahaan, seperti pangsa pasar dan penilaian produk atau layanan dari konsumen. Pangsa pasar berbeda dengan pemasaran. Pemasaran merujuk pada suatu strategi perusahaan untuk dapat memasarkan produknya. Hal ini berarti pemasaran merupakan instrumen yang berada di dalam perusahaan. Sedangkan pangsa pasar
merupakan situasi dan kondisi pasar meliputi segmen pasar, yang tentu saja hal ini berada di luar perusahaan. Selanjutnya, mencari peluang. Setelah melakukan analisis, seorang manajer dapat melihat kondisi dan situasi perusahaan. Hal ini membantu manajer dapat melihat celah yang ada. Celah inilah yang sering disebut dengan peluang. Yang selanjutnya kita dapat melakukan strategi khusus untuk memaksimalkan peluang tersebut. Selanjutnya ada strategi. Yang pertama, marketing atau pemasaran. Dalam strategi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang manajer. Yang pertama adalah produk atau layanan dan harga. Kedua hal ini akan saling berkaitan karena untuk menutupi segala kerugian yang terjadi selama pandemi, perusahaan harus mampu memberikan layanan dengan meminimalkan pengeluaran, tapi harus mampu juga memaksimalkan harga jual atau pendapatan. Selanjutnya ada promosi. Sebagian besar orang tengah tergantung dengan teknologi, dan ketergantungan itu semakin meninggi saat pandemi ini mendatang. Saat pandemi ini datang, kondisi ini dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mempromosikan produknya melalui media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Selanjutnya, proses. Karena minimnya pemasukan seiring dengan berkurangnya konsumen, maka seluruh proses pemasaran dilakukan oleh semua instrumen perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai langkah manajemen untuk menstabilkan perusahaan. Selanjutnya, operasional. Operasional merupakan jantungnya perusahaan. Ketika operasional tidak berjalan dengan baik, maka dapat dipastikan semua instrumen juga tidak akan berjalan baik. Manajer harus bisa menyusun suatu strategi jitu yang dapat. Yang ketiga, sumber daya manusia. Tahukah teman-teman, sebagian besar faktor unjuk rasa yang dilakukan karyawan dikarenakan ketidakterbukaan perusahaan terhadap karyawan terkait kondisi dan situasi perusahaan, serta pengambilan dan pemberlakuan kebijakan secara sepihak yang merugikan karyawan oleh perusahaan. Lalu, apa yang harus dilakukan seorang manajer untuk mengatasi hal ini? Seorang manajer tidak hanya bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan, tapi juga bertanggung jawab terhadap semua sumber daya manusia yang ada, baik di dalam maupun di luar perusahaan, termasuk konsumen. Seorang manajer setidaknya bisa melakukan dua hal berikut untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang pertama, terhadap karyawan. Keterbukaan. Perusahaan harus memberitahukan kepada karyawan kondisi dan situasi perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada karyawan agar dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, sebagai contoh unjuk rasa tadi. Kedua, mengurangi gaji karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan upah gaji menjadi setengah, sepertiga, atau seperempat dari gaji awal. Ketiga, perubahan jadwal kerja. Ini berarti perusahaan mengurangi jatah kerja karyawan seiring dengan gaji atau upah yang diterimanya, sehingga karyawan bisa mencari penghasilan tambahan tanpa dikeluarkan dari perusahaan. Yang keempat, seorang manajer juga bisa melakukan kegiatan kebugaran bersama, sehingga hal ini dapat mengurangi stres dalam kondisi yang sebagian besar orang merasa pusing dan kebingungan, sehingga kita bisa tetap berpikir optimis dan selalu bersemangat. Kedua, terhadap konsumen. Di masa pandemi, tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen lebih condong kepada keamanan konsumen terkait dengan kesehatannya. Maka fokus dan konsentrasi perusahaan terhadap konsumen sebagai berikut. Yang pertama, mengetatkan protokol kesehatan. Yang kedua, menjamin kehigienisan semua produk dan layanan. Selanjutnya, keuangan. Di saat sekarang, masih banyak perusahaan yang melakukan investasi dan belanja usaha yang berlebihan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Akibatnya,
banyak perusahaan yang gulung tikar karena tidak mampu mengelola keuangannya dengan baik. Seharusnya, perusahaan di saat pandemi seperti ini harus lebih prihatin dan berusaha sebaik mungkin mengelola tata keuangan perusahaan. Dalam hal ini, manajer dituntut untuk cakap dalam menentukan segala tindakan seperti investasi dengan perencanaan matang dan belanja usaha dengan mempertimbangkan pengeluaran dan pendapatan. Sejatinya, seluruh instrumen dalam perusahaan meliputi pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Semuanya memiliki peranan penting yang saling melengkapi dalam mengatasi pandemi ini. Manajer harus bisa menstabilkan semuanya agar perusahaan tetap bisa berjalan dan beroperasi. Demikianlah penjelasan tentang sistem ketahanan perusahaan jasa di era pandemi. Semoga pandemi cepat berlalu dan ekonomi kembali pulih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.